Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Reza Kumala Mudaningrum, dan juga rekan saya, Selviana Rahmawati, akan menjelaskan tentang ontologi filsafat pendidikan. Pertama, ontologi filsafat pendidikan. Ontologi filsafat pendidikan berkaitan dengan persoalan-persoalan mendasar tentang hal ihwal hakikat pendidikan dalam ruang filsafat. Secara khusus, pendidikan Islam, maka ontologinya diwujudkan dalam bentuk memberikan pemahaman yang mendasar tentang kenyataan sebenarnya dalam rumusan konsep pendidikan yang berisikan dengan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan sudah barang tentu dalam ruang pemikiran filsafat. Jadi, yang dinamakan ontologi pendidikan yaitu ilmu yang membahas secara mendasar tentang seluk-beluk pendidikan Islam. Kedua, hubungan ontologi dan filsafat pendidikan. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan. Tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan. Pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuh kembangkan segala potensi, kodrat atau bawaan yang ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa ontologi pendidikan berarti pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, eksistensi, dan tujuan manusia. Ontologi merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan, berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris, serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan, ialah sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu, di mana di situ terletak undang-undang dasarnya dunia. Tadi telah dijelaskan bahwa pendidikan ditinjau dari sisi ontologi berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Maka fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Selanjutnya, ontologi filsafat pendidikan menurut beberapa aliran. Yang pertama, menurut aliran idealisme adalah aliran yang memandang sesuatu yang dengan sendirinya dan bersifat real. Kemudian realisme beranggapan bahwa sesuatu yang ada adalah real, bersifat objektif, terdiri berdasarkan mater dan bentuk, yang menyesuaikan hukum alam. Yang ketiga, pragmatisme menganggap bahwa hidup yang dijalani ini tidak memiliki tujuan akhir, melainkan hidup ini sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan berikutnya. Theory of reality dalam pandangan filsafat ialah interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian eksistensi diartikan manusia berdiri dengan jati dirinya sendiri, bersifat subjektif. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Selviana Rahmawati. Terdapat dua faktor dalam problematika pendidikan Islam tersebut, yaitu faktor internal meliputi relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam, masalah kurikulum, pendekatan atau metode pembelajaran, profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia, serta biaya pendidikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi dikotomik atau bercabang dalam dua bagian, to general knowledge atau untuk pengetahuan umum, lack of spirit of inquiry atau kurangnya semangat penelitian, memorization atau ingatan dan hafalan, serta certificate oriented atau berorientasi pada sertifikat seperti ijazah. Solusi yang terdapat dari problematika tersebut adalah pendidikan Islam harus dikembalikan kepada fitrahnya dengan tanpa mengesampingkan dimensi penting lainnya yang harus dikembangkan dalam institusi pendidikan baik formal, informal maupun non-formal. Tinjauan ontologi dalam sistem pendidikan Islam dapat dilihat dari adanya term-term seperti tarbiyah, taklim, dan takdib. Ketiga term tersebut perlu terakomodasi dalam sistem pendidikan Islam. Tinjauan ontologi juga terdapat pada hakikat tujuan pendidikan Islam yang menjadi instrumen tujuan religius yaitu Abdullah serta Khalifah Allah. Tinjauan ontologi terlihat dengan adanya konsep fitrah dalam melihat peserta didik. Fitrah artinya sebagai potensi aktif yang dimiliki manusia untuk menerima agama, iman, serta tauhid, bahkan perilaku suci.
Dimensi fitrah mencakup dimensi spiritual, religius, fisik, material, dan sosial. Ontologi adalah salah satu kajian filsafat yang bisa dikatakan kuno. Studi ini membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Hakikat kenyataan atau realitas memang dapat didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang, yaitu kuantitatif atau berkaitan dengan jumlah, dan kualitatif atau mutu serta kualitas. Secara sederhana, ontologi dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari, membahas, dan mengkaji realitas atau kenyataan konkret secara kritis.